Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi, pemegang polis, serta perjanjian antar para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan kontribusi. Sementara menurut website OJK, asuransi syariah atau takaful adalah sebuah usaha antar para pemegang polis guna saling melindungi dan menolong melalui dana tabaru yang memiliki pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Apa sih perbedaan dari asuransi konvensional dan asuransi syariah? Yang pertama adalah konsep pengelolaan. Pada asuransi konvensional, konsep yang digunakan adalah risk transfer atau transfer resiko. Sedangkan pada asuransi syariah, konsep yang digunakan adalah risk sharing atau tolong-menolong, di mana nasabah menanggung resiko satu sama lain dengan menanggung biaya iuran yang disebut dengan dana tabaru. Yang kedua adalah investasi. Pada asuransi konvensional, dana dapat ditaruh pada instrumen investasi manapun sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pada asuransi syariah, dana hanya dapat ditaruh pada instrumen yang sesuai dengan standar syariah. Yang ketiga adalah aspek pengawasan. Pada asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus yang mengawasi kinerja perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab langsung pada Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya adalah surplus underwriting. Pada asuransi konvensional, surplus akan diakui sebagai hak perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, surplus dibagikan kepada peserta yang telah mencapai syarat dan juga sebagian disimpan sebagai cadangan dana tabaru. Yang selanjutnya adalah penyimpanan dana. Pada asuransi konvensional, dana bayar diklaim disimpan pada rekening perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, terdapat rekening khusus yang menyimpan dana tabaru. Baik, seperti yang disinggung tadi, bahwa pada asuransi syariah itu ada secara umum dibagi dua akadnya. Yang pertama adalah akad tabaruk, yang kedua adalah akad tijarah. Nah, akad yang pertama kita akan bahas akad yang pertama, yaitu akad tabaruk. Akad di sini adalah sifatnya saling tolong menolong atau tidak mencari keuntungan. Nah, contohnya adalah akad hibah, di mana pada praktiknya peserta asuransi akan menghibahkan dananya kepada perusahaan asuransi. Nah, kemudian nanti perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut kepada peserta asuransi lain yang membutuhkan. Yang kedua adalah akad tijarah, yaitu akad yang sifatnya mencari keuntungan. Nah, di sini ada 3 macam akad nih yang tergolong akad tijarah. Yang pertama adalah akad wakalah bil ujrah, di mana di sini nanti peserta asuransi akan memberikan kuasa atau memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dananya dengan tambahan upah sebagai pada perusahaan asuransi, seperti itu. Nah, terkait keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, pihak perusahaan asuransi tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Yang kedua adalah akad mudharabah. Akad mudharabah di sini adalah peserta asuransi akan bertindak sebagai sahibul mal atau investor atau pemilik dananya. Sedangkan perusahaan asuransi akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana asuransi. Nah, dana tersebut akan diinvestasikan dan keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Yang ketiga adalah akad mudharabah musyarakah. Di sini adalah sebenarnya hampir sama dengan akad mudharabah. Yang saja bedanya pada akad ini si perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tapi dia juga berperan untuk menyertakan dananya. Nah, terkait keuntungan itu sama adalah hasil kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.